roadmap yang tim yang lain belum masuk di situ ya Pak ya? Itu sudah sekaligus Pak dari semua tim. Begitu. Karena kan Ya, saya tidak melihat dari hubungan dari tadi dari apa namanya di roadmap itu kan masih muncul kan roadmapnya Pak Muslim karena punya track record di bidang pengeboran ya atau di apa namanya di bagian untuk pengeboran minyak ya terutama untuk mengurangi apa namanya apa namanya di di dalam apa namanya istilahnya sumur minyak. sumber minyak ya. Jadi untuk mengurangi kandungan minyak yang nanti menempel pada saat pengeboran seperti itu ya. Nah, ini kalau seperti ini peran dari tim-tim yang lain seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Mungkin dari tim yang lain, barangkali dari timnya ketua tim dari Universitas Islam Riau maupun ada dua ya, ada dua tim ya. Bisa menjelaskan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Edi Hidayat, saya mitra dari pihak ketiga yaitu dari PT Inovasi. Jadi saya sebagai pihak swasta yang berkecimpung di bidang upstream, terutama untuk eksplorasi. Kita sangat tertarik dengan ide ini, Pak. Jadi ide ini memang bukan hal yang baru, tetapi ini adalah ide yang menyempurnakan apa yang telah ada. Gitu. Kami sebagai aplikator dan kontraktor juga yang pernah aplikasikan teknologi ini, waktu itu kita menggunakan teknologi dari Rusia, Pak. Jadi dengan adanya pengalaman kami menggunakan teknologi yang sama di lapangan di Indonesia, kita bisa transfer teknologi, transfer ilmu, dan kemudian juga kita juga memberikan masukan-masukan tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan. Mungkin juga sebagai jembatan antara user dan pihak pemegang teknologi, yaitu dari Pak Muslim dari Universitas Islam Riau. Jadi dari hal ini salah satu yang ditonjolkan adalah sumber energi gitu. Jadi memang dengan adanya teknologi yang bersifat hibrid ini sehingga pemakaian listrik itu sangat efisien gitu. Jadi saya kira akan cut cost sekitar 50%. Apalagi ini jika dipakai di sumur-sumur yang jauh jangkauannya dan keterbatasan listrik ini akan sangat berguna sekali gitu untuk efisiensi listrik karena tidak semua sumur-sumur itu terjangkau dengan listrik. Ada di pedalaman yang menggunakan genset, satu sumur itu ada genset. Jadi memang tidak semua sumur-sumur itu terjangkau dengan baik, dengan berlimpah, dengan listrik yang berlimpah. Tidak begitu juga. Tetapi juga walaupun dengan listrik berlimpah seperti PHR juga, mereka juga bicara tentang penghematan energi. Gitu. Jadi kan karena energi salah satu cost terbesar adalah energi kan untuk menggerakkan motor-motor segala macam. Jadi hybrid ini memberikan satu solusi lah. Kemudian juga nanti dengan aplikasi di lapangan juga nanti bisa dikomunikasikan untuk kegiatan intervensi dan juga completion. Jadi bisa dipakai untuk intervensi, bisa dipakai untuk completion. Ya, kapasitas yang digunakan berapa Pak? Kalau boleh tahu untuk apa namanya untuk untuk aktivitas pengeboran ini sebenarnya berapa kVA sih atau berapa kVAH seperti itu atau berapa gitu? Tergantung juga Pak. Jadi ini memang tergantung nanti sesuai dengan reservoirnya, tergantung dari downhole toolnya. Jadi memang harus duduk bersama dengan PI-nya yang dari user gitu. Jadi nanti memang tidak semudah kita bisa mengatakan wah ini 100 kVA, nggak segitu juga, nggak segampang itu Pak. Jadi memang kita akan memilih kandidat sumurnya yang mana gitu. Nanti akan kita duduk dengan PI-nya, nanti akan kita hitung lagi Pak. Jadi karena memang saat ini kita belum mendapatkan kandidat sumur, jadi masih terlalu jauh untuk mengatakan ini 100 kVA gitu. Karena nanti memang sangat akan
disesuaikan dengan kondisi sumur masing-masing. Ya karena apa namanya di dalam perencanaannya Pak Muslim dan kawan-kawan itu kan mau dibuat ini ya dibuat apa mobile seperti itu. Nah mobile apa juga nggak tahu karena keadaan lokasi di tempat pengeboran juga mungkin ada di tempat-tempat yang terpencil ya seperti itu. Nah ini kan Pak Muslim dan kawan-kawan yang mau apa namanya mau menggunakan hybridnya dengan menggunakan PLN kan seperti itu. Jadi kan ini juga harus diperhatikan di sana. Itu kemudian kalau nanti jadi Pak, jadi nanti mitra itu nanti akan menyediakan apa Pak untuk riset ini? Oh, yang pertama kita akan menyediakan tim engineer kita Pak. Tim engineering akan bahu-membahu dengan tim riset apa yang ya transfer ilmu tadi Pak. Kita akan transfer ilmu, kita pikiran apa yang bisa kami bantu, apa yang mungkin bisa kami tambah dengan desain yang sudah ada. Kemudian juga kami akan memfasilitasi juga kemitraan atau menjadi jembatan dengan pihak user karena kami yang sebenarnya berhubungan dengan user, jadi akan kami jembatasi secara presentasi, perkenalan alat, kemudian juga kami juga akan menyediakan bantuan dari mungkin tool, kemudian peralatan-peralatan yang kemungkinan peralatan lapangan misalnya yang mungkin dari pihak konsorsium tidak punya, kami bisa pinjamkan gitu. Mungkin kemudian alat-alat tempur seperti mungkin kendaraan segala macam. Kalau dari sisi itu kan in kind ya. Kalau dari in cash? In case itu juga. Jadi berbasis dari pengalaman kami. Nanti kita akan share dengan pihak konsorsium bagaimana pengalaman kami di sumur-sumur yang pernah kami coba dengan menggunakan teknologi ini gitu. Apakah nanti relate dengan yang pernah kami lakukan atau relate dengan kebutuhan saat ini gitu. Jadi kami akan jadi belum ya Pak ya. Jadi in kind-nya itu dalam hal ini kan berapa nanti anggaran yang akan bisa digunakan untuk riset bersama kan seperti selain dari in kind tadi ya. Jadi in kind itu kan mungkin dana untuk anggaran untuk tenaga ahli itu dari Bapak, Bapak kan seperti itu ya. Oke. Iya Pak, jadi kalau diangkakan juga kita udah punya estimasi Pak angkanya, tetapi juga angka ini kan bisa objek atau subjektif, bisa berupa angka, berupa jasa juga. Jadi kita memang sudah punya komitmen seperti yang sudah kita tulis di surat penyertaan itu sekitar 225. Ya dan juga akan itu karena kami juga sebagai aplikator kita sangat tertarik dengan teknologi ini dan itu angka itu fleksibel sih Pak. Ya. Baik Pak Edi, saya akan tanya lagi ke timnya Pak ini ya Pak Muslim ya. Jadi tadi di sana disebutkan Pak di dalam proposal Bapak itu ada tahun pertama ini akan melaksanakan apa Pak? Karena waktunya cukup singkat nih, 3 bulan, relatif 3 bulan saja ya. Ya, tahun pertama ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tentu kita melakukan pengumpulan data dari lapangan itu sudah bisa kita lakukan Pak. Kemudian sambil jalan juga kami melakukan studi literatur. Karena kan di sini kan ada targetnya tuh, tahun pertama kan harus ada produk ya seperti itu. Kemudian tahun ketiga saya surprise juga hanya 3 bulan Pak. Tahun ketiga itu komersialisasi Pak. Karena tahun kedua 3 bulan tidak bisa dimasukkan ke tahun kedua aja. Tahun kedua itu kami kan melakukan pengembangan dari uji yang dilakukan di laboratorium sama di workshop, itu kan prototipe Pak. Prototipe itu akan dikembangkan untuk tahun kedua, sehingga itu sudah bisa kita mobilisasi ke lapangan. Jadi untuk mobilisasi ke lapangan itu tahun kedua ya? Tahun kedua. Tahun ketiga kok komersialisasi, tahun ketiga komersialisasi, kemudian pengurusan beret dagang. Iya, kalau peran tim-tim yang lain seperti apa Pak? Pak Idnal mungkin bisa jelaskan yang kita desainkan Pak kemarin, termasuk solar panelnya itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Pak Idnal Pak, anggota tim. Jadi Ketua Konsorsium nanti akan mengkoordinasikan semua pekerjaan. Tahun pertama rencananya itu membuat prototipe ya, di tingkat laboratorium.
sampai dia berjalan. Artinya kita sudah membuat sistem untuk DEH ini sampai ready untuk diterapkan di sumur tahun pertama itu. Jadi dari data laboratorium sampai peralatan-peralatan yang dipakai untuk dirangkai, diinstalasi. Nah itu dibagi nanti, yang ketua tim satunya nanti untuk Pak Muslim tadi, konsorsium, itu untuk sumurnya termasuk simulasi. Kemudian ketua tim 2-nya nanti Bu Yusnita, itu bagian elektrikal dan kontrol. Ketua tim 3 nanti Pak Nur Islami, itu kalau nggak salah beliau di bagian geodesi, geologi, dan pengujian sumur gitu Pak. Oh gitu ya. Ya. Saya mau tanya ke Bu Yusnita sama Pak Nur Islami. Sudah berapa lama Bu Yusnita sama Pak Nur Islami kerjasama dengan dengan Pak Muslim? Ya, silakan Bu Yusnita dulu. Simeon itu Bu. Oke. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan. Kalau kerjasama kita sudah banyak Pak di bidang penelitian sebelumnya. Ini yang untuk di Rikup kita baru pertama. Sebelumnya kita ada penelitian yang mandiri, ada penelitian di bidang di bidang kelistrikan. Pak Muslim juga ada minta untuk bantu kontrol dan sistem seperti itu Pak. Tapi yang untuk Rikup ini memang kita baru bersama-sama di dalam satu tim pengusulannya. Kalau apa? Ya, saya Nur Islami, bidang ilmu geologi dan geofisika. Kerjasama langsung dengan Pak Muslim itu ketika kita pernah satu tim di dalam Pemigastara. Kemudian juga saya pernah beberapa kali di Universitas Islam Riau sebagai bidang eksplorasi seismic reservoir characterization dan juga bidang wave analysis. Jadi kerjasama secara tim untuk membuat sebuah penelitian belum ada, Bapak. Belum ada. Jadi dari Ibu dan Bapak dari Universitas Riau ya? Ya, saya Universitas Riau, geofisika. Yeah. Baik, dari saya cukup dulu Pak Joni. Nanti kalau ada tambahan saya tambahkan lagi. Monggo Pak Joni. Baik, terima kasih. Jadi apa yang dari saya akan nambahkan sedikit saja. Kalau sekarang kan nanti akan peralatan yang akan didesain oleh Pak Muslim dan kawan-kawan, itu nanti kan akan terkait dengan katakanlah untuk melelehkan lilin ya, wax ya, yang ada di sumur, betul ya? Minyak tersebut mengandung wax sehingga sulit untuk mengalir, makanya perlu kita panaskan, Pak. Iya, artinya sekarang kan di sana kita ingin memanaskan oilnya tadi supaya wax-nya juga ikut cair kan gitu ya. Iya. Nah, apakah untuk didesain ini tadi masalah safety-nya sudah diperhatikan, Pak? Kalau safety itu memang otomatis harus kita siapkan, tapi memang dalam hal ini kita lebih memfokuskan bagaimana sumber elektriknya, Pak. Iya. Jadi, terus kondisi sekarang itu kan memanaskan itu menggunakan heater itu dari sumber PLN yang biasa. Tapi kami di sini mengajukan bagaimana tidak hanya listrik dari sumber PLN, tetapi ada sumber listrik yang berasal dari renewable energy, khususnya dari solar, dari panel surya. Tentu masalah kelistrikan, masalah keselamatan dan environmental lainnya, tentu itu menjadi bagian dari yang harus kami rencanakan. Iya, artinya itu didesain tolong itu menjadi yang utama kan gitu ya, karena kalau ini bisa berfungsi dengan baik ya, tentunya ini akan menarik sekali. Tapi itu tadi ya, di satu sisi masalah elektrik itu kan jadi sesuatu yang perlu sangat kita perhatikan kan gitu ya. Nah itu juga mohon diinikan juga gitu. Terus saya juga menambahkan tadi sedikit apa yang telah disampaikan sama Prof. Nizam, bahwa waktu kita nih yang sekarang ini cuma singkat nih gitu ya. Itu tolong direvisi kegiatan-kegiatan yang dalam 3 bulan nih mau ngapain kan gitu ya. Gitu ya. Ya, artinya disesuaikan lagi kan gitu ya, jadwal kegiatannya,
Terus kemudian juga termasuk yang tahun ketiga, gitu ya. Tahun ketiga itu 3 bulan dihitung-hitung lah kan gitu ya. Kalau memang bisa digabung jadi tahun kedua, kenapa tidak kan gitu ya. Nah, atau diperhitungkan lagi bahwa untuk 3 itu kan katakanlah komersialisasi ya, gitu ya. Komersialisasi itu bukan sesuatu yang mudah Pak ya, gitu ya. Karena kita memproduk, terus kemudian kita bikin yang katakanlah yang bisa dijual, itu bukan sesuatu yang mudah kan gitu ya. Itu perlu percobaan lagi yang waktunya cukup lama kan gitu ya. Itu tolong diperhatikan juga ketua timnya dan ya semua anggota tim lah kan gitu ya. Terus kemudian ya, oke. Ya tentunya yang tolong sangat-sangat diperhatikan tadi ya, saya masalah safety ya nomor 1 kan gitu ya. Karena kegiatan ini tadi termasuk dengan apa yang disampaikan tadi oleh dari mitra gitu ya, oleh Pak Edi, saya apresiasi kan gitu, karena kita untuk mencari mitra industri itu kami sebagai peneliti itu sangat sulit kan gitu ya. Ya bukannya apa-apa gitu ya, kita mana-mana nyoba begitu sudah kaitannya dengan katakanlah komersialisasi atau kerjasama dengan industri, itu persyaratannya banyak banget kan gitu ya. Dan itu kadang-kadang kami peneliti yang belum siap. Itu aja tambahan sedikit dari saya. Pak Nizam, mungkin kalau ada lagi. Cukup Pak, cukup. Cek. Baik. Mbak Trinita. Baik, terima kasih Pak Joni dan Pak Nizam. Untuk Pak Muslim dan tim, sesi diskusi sudah selesai. Bapak diperbolehkan untuk meninggalkan breakout room. Untuk Pak Joni dan Pak Nizam, mohon stay dulu di breakout room. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih Neza, Joni, Mbak Nisa. Siap, baik teman. Siap. Siap. Iya, betul.